pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Rusdiana pada video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi yang cerah ini? Semuanya baik? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran murid-murid Ibu terlebih dahulu. Pertama, ada Ahmad Sarwani, hadir. Alhamdulillah hadir. Yang kedua, ada Ahmad Rifki Fadilah, hadir. Bagus, hadir ya. Terus yang ketiga ada Jaka Juliansyah. Mana Jaka ya? Ada. Alhamdulillah hadir Jaka ya. Terus yang terakhir ada Sampurnawati. Sampurna hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, karena semua murid Ibu bisa berhadir pada kesempatan kali ini, maka perlu kita syukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua agar dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Semoga dengan kita membaca doa, pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Anak-anak, jadi judul pembelajaran kita pada hari ini adalah menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli. Menarik sekali bukan? Sekali lagi Ibu ulangi, menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ada peserta didik kelas 10 MAN mampu menghayati hikmah dan pentingnya mengunjungi orang sakit dengan benar tanpa melihat teks. Yang kedua, peserta didik kelas 10 MAN mampu mengamalkan sikap peduli, responsif, dan proaktif sebagai cermin pemahaman dari adab mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, peserta didik kelas 10 MAN mampu menjelaskan tentang cara-cara membiasakan diri. Yang keempat, peserta didik kelas 10 MAN mampu menganalisis adab dan hikmah mengunjungi orang sakit dengan baik dan benar tanpa melihat teks. Yang terakhir atau yang kelima, peserta didik kelas 10 MAN mampu menyajikan hasil analisis tentang adab hikmah mengunjungi orang sakit dengan benar tanpa melihat teks. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga dengan adanya penyampaian tujuan pembelajaran ini, maka tujuan pembelajaran hari ini akan tercapai ya. Amin ya Allah. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak semuanya. Apakah dari kalian semua ini ada yang pernah menjenguk teman ataupun saudara kalian yang lagi sakit? Ibu penasaran nih, jika kalian pernah, apa sikap kalian ketika menjenguk orang sakit? Apakah mencerminkan sikap peduli, atau acuh, atau menghinanya, atau menyemangatinya? Nah, nanti kalian bisa ya berbagi pengalaman lewat tulisan di dalam satu kertas, tapi nanti di akhir pembelajaran. Nah, untuk hal itu, mari kita bahas sama-sama apa sih yang disebut dengan menjenguk orang sakit, ataupun dalilnya, hikmahnya, dan juga karakteristik yang ditimbulkan ketika kita menjenguk orang sakit. Berikut pemaparan materinya. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan menjenguk orang sakit? Pasti tahu semuanya ya. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu artinya kita mengunjungi orang yang lagi sakit. Dan ketika mengunjungi orang lagi sakit itu tidak sembarangan loh anak-anak. Jadi ada adab-adab tertentu yang perlu kita terapkan dalam menjenguk orang sakit. Nah, nanti selanjutnya akan Ibu bahas.
Nah, tapi yang namanya menjenguk orang sakit itu kan misalnya ada teman kita bernama A lagi sakit di rumah sakit misalnya. Nah, kita perlu nih untuk menjenguknya. Siapa tahu dengan kita menjenguk dia, kita akan membawa semangat atau memberikan semangat kepada dia yang lagi sangat sakit ini untuk bisa cepat sembuh seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan dalil nakli yang memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Dalil tersebut berbunyi, Hakul muslimi yang alal muslimi khamsun, raddus salam, wa ngiyadatul maridi, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul atis. Rawahul Bukhari. Artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 2162. Nah, berdasarkan dalil tersebut, maka sudah kita ketahui nih bahwasanya sebagai umat muslim kita diperintahkan untuk menjenguk saudara maupun teman kita yang lagi sakit. Adapun adab kita ketika menjenguk orang sakit itu banyak loh anak-anak, yaitu ada niat yang ikhlas dan tujuan yang baik, terus memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya, misalnya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Atau bagaimana keadaanmu sore ini? Kayak gitu. Selanjutnya, mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit, menundukkan pandangan, santun dalam berbicara, responsif, memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya, melarangnya berharap kematian, dan ucapkanlah, semoga Allah memberikan yang terbaik untukmu, menasihatinya agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Misalnya, melaksanakan sholat, zikir, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan, misalnya buah ataupun yang lainnya. Nah, coba kalian perhatikan, di dalam gambar tersebut mereka sudah menerapkan beberapa adab menjenguk orang sakit loh. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama ada yang mendoakan orang sakit tersebut. Terus yang kedua, dia membawa buah tangan untuk orang sakit tersebut. Nah, itu merupakan beberapa adab yang diterapkan ketika menjenguk orang sakit. Jadi ketika kalian nanti menjenguk orang sakit, kalian harus menerapkan itu ya anak-anak. Pasti kalian bertanya-tanya kan, untuk apa menjenguk orang sakit gitu ya? Apa hikmahnya? Nah, ini dia hikmah-hikmah menjenguk orang sakit. Yakni, menjenguk orang sakit itu dapat menyadarkan diri kita bahwasanya kesehatan itu sangat berharga. Nah, lalu kita dapat menyadarkan diri supaya kita selalu mensyukuri nikmat. Terus menjenguk orang sakit itu berarti kita juga memetik buah-buah pahala. Terus mendapatkan pujian dari Allah dan malaikat, mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat, menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia, menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit, membahagiakan hati orang yang sakit. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila seorang yang membahagiakan hati orang lain, maka akan mendapatkan pahala. Di samping hikmah menjenguk orang sakit, ternyata ada loh karakter yang bisa tumbuh ketika kita menjenguk orang sakit. Karakter maksudnya gimana? Karakter yang timbul atau yang tumbuh di dalam diri kita. Nah, yang pertama, sikap peduli terhadap sesama, terutama kepada orang sakit yang keadaannya lemah dan sangat membutuhkan perhatian. Terus yang kedua, responsif atau tanggap untuk segera memberikan pertolongan pada kebutuhan orang sakit. Yang ketiga, berbuat baik terhadap sesama, terutama kepada orang sakit tanpa membeda-bedakan keadaan. Nah, selanjutnya bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan oleh Allah.
Selanjutnya, dermawan, yakni mau memberikan bantuan kepada orang yang sakit. Terus ikhlas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sakit. Santun dalam menanyakan hal-hal terkait dengan penyakitnya. Nah, itu dia karakter-karakter yang bisa tumbuh atau bisa tumbul ketika kita menjenguk orang yang sakit. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan adalah bahwasannya sebagai umat muslim yang baik dan yang memiliki sikap peduli, maka ketika ada orang sakit atau khususnya keluarga, kerabat dan juga teman-teman kita yang lagi sakit, maka semampunya kita mengunjunginya atau menjenguknya dengan segala adab yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal bahwasanya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menceritakan pengalaman kalian ketika menjenguk kerabat, teman, ataupun saudara kalian yang lagi sakit dalam satu lembar kertas. Nah, demikian dari Ibu. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, demikian dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.